Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andani Sariterini, NIM 183134/2011, jurusan PJKR kelas Parepare angkatan 2015. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil PowerPoint saya yang berjudul Kesepahaman Menentukan Perspektif Status dan Peranan Sosial Wanita dalam Olahraga. Olahraga merupakan aktivitas sosial, sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar individu satu dengan individu lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diembankan dan dikerjakan. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan masyarakat atau publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya mungkin tidak diinginkannya. Sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga beregu yang memiliki aturan kolektif tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan atau membuktikan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Dalam olahraga khusus pun, interaksi yang terjadi di antara partisipannya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai pada sistem lapisan masyarakat. Bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya, ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir, dan profesional. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens pada pola interaksi tertentu di masyarakat, dan dari sinilah masyarakat akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status wanita dalam olahraga, tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini membedakan dengan status bangsawan yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan kedudukan yang dicapai oleh seorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini diperoleh atas dasar kelahiran. Status bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Dari konsep ini, stratifikasi sosial akan terjadi. Semua wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestis dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri atau self-esteem. Teori kebutuhan menurut Maslow. Peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksakannya untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial menurut Ralph H. Turner memiliki dua bentuk, yaitu mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi, dan yang kedua mobilitas sesuai berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukannya. Misalnya, sejumlah hadiah yang masih dibedakan diberikan antara kelompok putra dengan putri. Meski mungkin pertimbangannya adalah ketika pertandingan putra sering melahirkan tindakan yang lebih akrobatik, atraktif, skill tinggi jika dibandingkan dengan kelompok putri. Terlebih jika didramatisir oleh pers yang secara jumlah memang kaum pria di kalangan pers lebih banyak, yang tentu saja akan selalu memberikan dukungan lebih pada sesamanya, yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah penonton, dan secara otomatis pemasukan keuntungan dari penjualan karcis pun lebih besar. Terlepas dari itu, status wanita berolahraga memang masih menempati porsi lebih rendah dari kaum pria. Semenjak zaman Yunani dan Romawi sebagai perintis olahraga modern, wanita belum memperoleh kesempatan yang luas dibandingkan pria. Bahkan dilarangnya berpartisipasi meski sebenarnya telah memiliki kemampuan yang sama dengan pria.
Peranan wanita dalam olahraga. Peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban, aspek dinamis kedudukan, sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang. Yang kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dengan status keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu bergantung kepada yang lainnya dan begitu sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi, dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat, mendapat peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Hanya saja sering dilupakan bahwa interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Jarang terjadi bahwa kedudukan lebih ditamakan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya, beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek pelengkap seperti umbrella girls di otomotif sport atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga permainan. Ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga, akibat ketidaksesuaian harapan. Menurut Davis 1948, terjadi karena harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Kedua, apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui akan tetapi waktu dan situasinya tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Masyarakat berolahraga masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa sesuatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang, sehingga identik dengan menyamaratakan status tanpa memahami peranan yang diemban. Dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan dari konsep ini. Kita lebih tahu bahwa tim putri kita adalah pecundang tanpa mengerti siapa lawannya dan proses untuk menjadi pecundang. Ini semua adalah tren yang semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap aktivitas wanita berolahraga. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kesempatan. Menurut Coakley 1990, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan di wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan diantaranya dalam hal persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor, akademik, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor, ketersediaan obat-obatan dan pelayanan latihan, serta fasilitas publisitas bagi secara individu, tim, dan event. Harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kesempatan wanita berolahraga, karena negara ini dipimpin oleh seorang perempuan juga, yang secara karakter psikis lebih menunjukkan perasaan. Wanita pun berkeinginan sama untuk mendapatkan perhargaan yang selayak dengan pria. Seandainya presiden negara ini berprioritas pada peningkatan sumber daya perempuan, bukan sebatas retorika dengan tegas memberikan askrip status dan eksif status sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan dan penghargaan yang sama dengan lawan jenisnya. Kedudukan dan peranan atlet di masyarakat. Yang pertama adalah keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial. Yang kedua, individu yang hidup dalam suatu peranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Tiga, sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Faktor pendukung
itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerjasama antara pria dengan wanita. Andai saja bangsa ini adalah negara yang menghormati sejarah serta terus-menerus mengenangnya, kita diingatkan pada prestasi tertinggi yang diperoleh duta-duta bangsa dalam Olimpiade 1996 saat pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang adalah buah kerja keras seorang wanita bernama Susi Susanti. Hanya saja kita adalah masyarakat hedonis yang bersukacita sesaat tanpa mampu mengambil makna dari setiap peristiwa yang mampu menorehkan prestasi spektakuler yang pada akhirnya kita akan tetap lupa atau mungkin mengabaikan akan kemahsyuran atlet wanita yang berhasil mencetak prestasi melebihi kaum pria. Menurut Kokles 1990 mengungkapkan bahwa pula masih adanya mitos yang keliru dan masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi pada negara-negara tingkat pendidikan dan informasi medik masih rendah. Keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. Yang kedua, aktivitas beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. Yang ketiga, wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria sehingga mudah mengalami cedera. Yang keempat, keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. Kelima, keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik atau menonjolkan otot. Alasan-alasan inilah yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Terlepas dari itu semua, bagaimanapun juga semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkatan penampilan yang terus meningkat, walaupun terdapat masalah kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya yang unik, tetapi manfaatnya bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi pengaruh-pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemberian status pada peranan sosial bagi wanita dalam olahraga hendaknya dapat dilakukan lebih bijak melalui pertimbangan kesesuaian antara apa yang mampu dilakukannya dengan pemberian hak dan kewajiban serta kesesuaian memberikan harapan-harapan bukan dalam bentuk tuntutan. Mitos yang keliru sudah seharusnya dibuang. Perbedaan persepsi tidak seharusnya semakin menyudutkan status dan peranan wanita dalam olahraga, melainkan sebagai pengayaan untuk mencari solusi dan memberikan kesempatan yang lebih luas.